Variansa Mauludi. Saya Hasya Nur Fidayanti. Saya Dina Alfarahman. Dan saya Muhammad Isami Syarif. Dan ada satu teman kami yaitu Siti Nabila Kisina sedang ada halangan. Nah, di sini kami akan membuat video tentang praktek pembuatan proses difusi dan osmosis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kami mengambil pembuatan teh pada proses difusi. Lalu yang kedua adalah pembuatan asinan dalam proses osmosis. Kalian penasaran tidak? Oke, kami akan menjelaskannya di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Baik, pada praktikum kali ini kami menggunakan 3 air dalam pembuatan teh. Nah, pada pembuatan teh, proses difusi terjadi saat zat-zat yang ada di dalam daun teh menyebar ke dalam air, yaitu kami menggunakan air dingin, air biasa, dan air panas. Dan saat ini kita menggunakan air dingin. Kita ketahui sendiri bahwa difusi adalah perpindahan molekul dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan. Kita bisa lihat pada proses kali ini menggunakan air dingin. Penyebaran daun teh ke air dingin ini bisa dibilang cukup lama ya teman-teman, karena ketika daun teh masuk ke dalam air dingin itu, konsentrasi zat seperti tanin, kafein, dan pigmen warna di dalam daun teh jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasinya di dalam air, tetapi prosesnya yang lama. Kita bisa lihat sendiri bahwa warna dari air lama-kelamaan menjadi sedikit kecoklatan. Lalu yang kedua, kita menggunakan air biasa. Di sini kami menggunakan air gelas narmada yang akan dicampurkan dengan teh. Apakah ada perbedaannya? Yang pertama dengan air dingin. Nah, sekarang kita sudah campurkan air biasa dengan teh ya teman-teman. Difusi zat ke dalam air ini, zat ini akan mulai berpindah dari daun teh ke dalam air, kemudian mengikuti arah gradien konsentrasi dari yang tinggi di daun teh yang kerendah di air. Hal ini membuat air perlahan berubah warna menjadi kecoklatan dan mulai memiliki rasa khas teh. Baik, yang ketiga kita menggunakan air hangat ya teman-teman. Di sini kita akan membandingkan dari ketiga jenis air yang tadi. Apakah prosesnya akan lama atau cepat? Yuk kita saksikan. Pertama, kita masukkan dulu air hangatnya ke dalam wadah. Kemudian kita campurkan dengan teh. Wow, terlihat ya sudah langsung menyebar warna-warnanya. Di sini kita bisa melihat proses difusi akan terus berlangsung sampai tercapai keseimbangan, di mana konsentrasi zat-zat teh di dalam daun dan di dalam air hampir sama. Jadi dari ketiga perbandingan air dengan teh tadi, kita bisa lihat bahwa dari proses pencampuran air dengan tehnya itu berbeda ya. Oke deh, sudah jadi ketiganya teman-teman. Di sini kita bisa lihat yang ada dari air dingin, terus ada air biasa, kemudian ada air hangat. Hai teman-teman, jadi tadi proses pembuatan contoh difusi. Yang pertama, kami menyiapkan air dari 3 macam. Yang pertama di sini ada air dingin, di sini ada air biasa, dan di sini ada air hangat. Nah, mengapa dikatakan difusi? Karena kan di sini ada teh ya. Nah, teh ini akan saya celupkan ke dalam airnya tersebut, dan proses difusi ini dikatakan terjadi karena daun dari teh itu menyebar di air, dan sehingga terjadilah proses difusi. Mengapa? Bisa diartikan saja difusi adalah proses perpindahan molekul dari yang berkonsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga
bisa bandingkan ya teman-teman. Dan kemudian yang ketiga ada proses difusi menggunakan air hangat. Setelah saya mencelupkan teh ini ke dalam air hangat, ternyata proses difusinya ini sangat cepat. Karena airnya ini ada jadi teh yang ada di sari wangi ini akan tercampur dengan cepat, atau daun-daun tehnya ini menyebar dengan cepat karena ada air hangat yang dibantunya. Sehingga itulah bisa dibandingkan proses difusi dari ketiga kejadian ini. Yang pertama ada air dingin, ada air biasa, dan ada air hangat. Oke, cukup sekian mungkin dari tiga kejadian ini. Saya akan menjelaskan selanjutnya lagi di video selanjutnya. Bye bye teman-teman. Bagaimana rasanya? Rasanya awalnya terdapat rasa manis dari mangga yang udah dikupas sebelum dicampurkan dengan bumbu dari asinan. Nah, karena mangga yang sudah dikupas itu dicampurkan dengan bumbu dari asinan itu, rasanya berubah menjadi pedas, asam, dan manis. Oke, thank you teman-teman. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana bisa pembuatan asinan ini dikatakan merupakan proses osmosis. Oke, osmosis adalah proses perpindahan molekul air dari daerah dengan konsentrasi rendah menuju daerah dengan konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel hingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Selanjutnya, dapat kita ambil contoh osmosis dari proses pembuatan asinan ini. Pada proses pembuatan asinan, osmosis berperan penting dalam penyerapan bumbu dan larutan garam atau cuka ke dalam sayuran atau buah yang dijadikan asinan. Osmosis adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel untuk mencapai keseimbangan konsentrasi. Berikut cara osmosis bekerja dalam pembuatan asinan. Yang pertama, ada perendaman dalam larutan garam atau cuka. Sayuran atau buah yang ingin dijadikan asinan direndam dalam larutan garam atau cuka. Larutan ini biasanya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada cairan di dalam sel sayuran atau buah. Yang kedua, osmosis dimulai karena konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Air di dalam sel sayuran atau buah akan keluar melewati membran sel untuk menyeimbangkan konsentrasi. Hal ini menyebabkan sel-sel sayuran atau buah sedikit mengkerut atau kehilangan air. Yang ketiga, penyerapan rasa. Saat air keluar, garam atau asam dari larutan akan masuk ke dalam sel sayuran atau buah melalui membran yang sama. Dengan begitu, rasa asin atau asam dari larutan akan meresap ke dalam bahan yang dijadikan asinan. Dan yang keempat, pembentukan cita rasa khas asinan. Setelah beberapa waktu perendaman, sayuran atau buah akan terasa lebih asin atau asam, tergantung dari larutan yang digunakan. Inilah yang memberikan rasa khas pada asinan. Jadi, osmosis membantu menciptakan cita rasa yang khas dalam asinan dengan memindahkan air dan zat terlarut seperti garam atau asam untuk mencapai keseimbangan konsentrasi antara larutan luar dan cairan di dalam sel bahan yang